Saya mau ingatkan, karena kita bicara amal niat, amal niat. Saya pernah bahas di sini untuk para santri, jangan lupa ada 4 rumus amal dan niat. Pertama, amal baik ditambah niat baik sama dengan baik. Ya, bikin aja kayak rumus matematika. Niat baik ditambah amal baik sama dengan baik. Contoh, saudara, amalnya baik, yaitu sholat. Niatnya juga baik, ikhlas karena Allah. Amalnya baik, sholat, puasa, zakat, haji, amalnya baik. Niatnya juga baik, mencari ridha Allah. Amal baik ditambah dengan niat baik, diikat dengan niat baik, disertai dengan niat baik, sama dengan baik. Maka dia akan mendapatkan ganjaran yang baik. Ini rumus harus mesti selalu dipegang. Karena inilah satu-satunya rumus amal kita bisa diterima oleh Allah. Amal baik tambah niat baik sama dengan baik. Yang kedua, amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk. Amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk. Contoh, amalnya baik, sholat. Amalnya baik, puasa. Amalnya baik, zakat, sedekah. Amalnya baik, umroh, haji, baik. Tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah. Nah, niatnya untuk popularitas, untuk dipuji orang. Seperti hadis yang tadi tuh, yang mati syahid, yang punya ilmu banyak, yang dermawan, hartanya berlimpah, disumbang untuk sedekah, saudara. Amalnya baik, tapi niatnya tidak baik, niatnya buruk. Maka sama dengan buruk. Loh, kenapa sama dengan buruk? Karena nggak diterima oleh Allah. Kalau sama dengan ganjaran baik, berarti Allah terima. Kalau buruk, berarti tidak diterima. Nah, jadi walaupun amalnya baik. Nah, hati-hati itu. Nah, sekarang yang ketiga. Amal buruk ditambah niat baik. Amalnya buruk. Saudara, judi buruk, mencuri buruk, korupsi buruk. Niatnya bagus buat bangun pesantren. Niatnya buat bikin haji. Niatnya buat sumbang yatim. Saudara, jadi kelihatan zahirnya niatnya baik. Dia mau cari pahala nih dari Allah. Kata dia ikhlas karena Allah. Saudara, pokoknya dia bangun pesantren. Tapi amal yang dilakukannya amal buruk. Amal buruk ditambah niat baik sama dengan buruk. Tetap nggak diterima, saudara. Jadi jangan ada orang bermaksiat ditegur. Apa dia bilang? Yang penting kan niatnya baik. Ada gak yang suka ngomong begitu? Yang penting kan niatnya baik. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau amalnya sudah jelek, nggak cerita niat. Dalam hal apapun, saudara. Baik itu dalam hal urusan ibadat, muamalat, bahkan dalam politik sekalipun. Nah, ini di politik ini paling sering nih dijadikan alasan. Ya nggak apa-apa, ini kan cuma strategi. Yang penting kan niatnya baik. Kan nggak apa-apa, kita cuma pura-pura jahat aja. Yang penting kan niatnya baik buat rakyat. Nggak bisa, amal buruk nggak bisa menjadi baik dengan niat baik. Amal buruk tetap menjadi buruk apapun niatnya, ya kawan. Nah, makanya dalam Islam, saudara, baik dalam kita berpolitik atau kita bermuamalat, saudara, nggak boleh tabrirul wasilah atau tabrirul wasail. Nggak boleh kita menghalalkan segala cara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan niat itu dijadikan alasan untuk menghalalkan amal cara kita. Nggak bisa. Oh, niatnya baik, jadi langkah kita nggak apa-apa. Kita mau jahat, mau ini, mau itu. Nggak bisa, saudara. Mau korupsi, mau bunuh orang, mau langgar HAM, langgar aturan. Yang penting niatnya baik. Nggak bisa. Amal buruk, saudara, walaupun niatnya baik, hasilnya buruk.
Kira-kira jelas tidak? Yang terakhir, yang keempat. Ada 4 tadi saya katakan. Amal buruk ditambah niat buruk. Nah, ini dia nih. Amalnya buruk, saudara mencuri, korupsi. Niatnya juga buruk. Hasil curian korupsinya nanti buat berzina. Hasil korupsi dan korupsinya nanti buat berjudi. Udah amalnya buruk ditambah niat buruk, sama dengan bejat. Nah, itu kalau gitu bukan buruk lagi, udah bejat itu. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi dari 4 rumus saya mau tanya, mana yang Allah terima? Yang nomor berapa? 1. Makanya tadi saya katakan, saudara, kalau bicara amal dan niat, cuman 1 kaidah yang Allah terima. Amal baik tambah niat baik sama dengan baik. Selesai, itu kaidahnya yang diterima. Sedangkan yang lain, saudara, itu kaidah mardudah, ditolak. Nah, jadi tolong sekali lagi, rumus tersebut kita hafal, kita hayati, kita pahami, dan kita amalkan, saudara. Jadi berusahalah selalu untuk beramal baik dengan niat yang baik. Jangan sekali-kali beramal buruk dengan pura-pura niat baik, nggak bisa. Amalnya buruk, terus alasannya ini kan niatnya baik, ini niatnya bagus. Nggak bisa. Niat baik nggak bisa untuk menghalalkan yang haram, ya ikhwah. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin.